selamat pagi. Halo anak-anak, perkenalkan nama ibu adalah Nurhaliza. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar buku tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 tentang bencana alam. Anak-anak terkadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Salah satu contohnya adalah bencana alam. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam itu seperti gempa bumi dan angin topan. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan getaran bumi yang terjadi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Penyebab gempa bumi ini dapat berupa dinamika bumi atau tektonik, aktivitas gunung api, akibat meteor jatuh, longsoran di bawah permukaan air laut, atau ledakan bom di bawah permukaan. Besarnya getaran dapat beragam mulai dari yang sangat kecil hingga sulit dirasakan sampai guncangan besar sehingga mampu meruntuhkan bangunan. Selain bencana gempa bumi, ada juga bencana angin topan. Apa itu angin topan? Angin yang berputar, atau angin yang merusak, atau angin yang bergoyang. Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang hingga mencapai kecepatan 120 km per jam, hingga pada level tertinggi bisa mencapai 250 km per jam. Angin jenis lain yang memiliki ukuran lebih besar disebut dengan tornado terdapat di Amerika Serikat. Angin topan sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Namun bencana alam dapat terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Bencana alam itu seperti banjir dan tanah longsor. Aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan dan menebang pohon pun sembarangan itulah yang menyebabkan banjir dan tanah longsor terjadi. Jadi anak-anak kita harus selalu menjaga lingkungan ya. Kita diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga menebang pohon sembarangan agar bencana alam seperti banjir dan tanah longsor tidak terjadi. Lalu, apa ya yang harus kita lakukan ketika ada saudara atau teman kita di suatu desa mengalami bencana alam tersebut? Tentunya kita harus menolong mereka dengan memberikan bantuan seperti makanan, pakaian, selimut, dan juga tenda untuk mereka tidur. Jadi anak-anak, bencana alam itu bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Mari kita sama-sama menolong orang yang terkena bencana. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami kesusahan? Tentu kita semua pernah ya mengalami kesusahan. Siapa yang menolongmu? Nah, siapa nih yang menolong kalian ketika mengalami kesusahan? Siapapun itu, jika kita sudah ditolong, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Contohnya, ketika kamu terjatuh dan ditolong oleh temanmu, maka kamu harus mengucapkan terima kasih ya sudah menolongku untuk berdiri. Anak-anak, terkadang ketika kita menolong seseorang, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk diajak bekerja sama. Untuk apa ya perlu adanya kerjasama? Kerjasama ini diperlukan agar kegiatan yang kita lakukan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik tentunya. Salah satu contoh kerjasama adalah ketika kalian mengerjakan tugas kelompok. Kalian bekerja sama agar tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan hasil yang baik. Tidak terasa ya pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Dan Ibu harap kalian memahaminya ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.